Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan seorang agen CP0 memasuki ruangan otoritas Mary Joyce untuk menghadap para Gorosei. Di sana, agen tersebut berkata, akhirnya mereka bisa menemukan orang yang dicari oleh pemerintah dunia. Dia pun menyerahkan sebuah dokumen berisi penjelasan lengkap tentang keberadaan serta berbagai informasi dari orang tersebut. Gorosei Mars mengambil dokumen itu, lalu sang agen CP0 pun keluar dari dalam ruangan. Para Gorosei kemudian berbincang tentang siapa sebenarnya orang yang mereka cari. Orang itu adalah pengguna kekuatan Dewa Hutan. Sejak lama, para agensi CP0 telah diberi misi untuk mencari keberadaan pengguna kekuatan tersebut. Namun, misi mereka hanya sekedar mencari, bukan untuk menangkap orang itu, karena Gorosei tahu CP0 tak akan mampu untuk menghentikan si pengguna kekuatan dewa tersebut. Banyak pendapat yang bermunculan kalau Ryokugyu lah orangnya karena kekuatannya juga adalah buah iblis hutan. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Buah iblis Ryokugyu bertipe Logia hutan, sedangkan orang yang dicari oleh agensi CP0 ini adalah Mythical Zoan Dewa Hutan. Itu adalah dua buah iblis yang berbeda dengan dua tipe yang berbeda meskipun sama-sama bertemakan kekuatan hutan. Buah iblis Mythical Dewa Hutan tentu jauh lebih kuat daripada Logia hutan milik Ryokugyu. Karena itulah para Gorosei bilang CP0 takkan mampu untuk menangkapnya. Nusjuro lalu berkata, pengguna kekuatan Dewa Hutan ini tidak suka menimbulkan masalah secara terang-terangan, seperti Luffy, sang pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika, atau seperti Dragon, sang pengguna kekuatan Dewa Hujan yang terus berulah. Jadi wajar bila cukup sulit untuk menemukan lokasi keberadaan dari pengguna kekuatan Dewa Hutan itu. Namun karena sekarang CP0 telah berhasil mendapatkan informasi mengenai orang tersebut, maka pemerintah dunia harus menyiapkan langkah selanjutnya. Warkuri pun sepakat karena para pemilik kekuatan dewa dianggap sebagai ancaman serius di mata pemerintah dunia. Untuk sekarang, siapa pemilik dari kekuatan Dewa Matahari, Dewa Hujan, dan Dewa Hutan sudah diketahui oleh mereka. Namun, bila kita ingat kembali dalam cerita di Skypiea, ada satu dewa lagi yang pernah disinggung, yakni Dewa Bumi. Mengapa pemerintah dunia menganggap para pemilik kekuatan dewa adalah ancaman yang serius? Karena pada masa lalu, Imusama bermusuhan dengan dewa-dewa tersebut, sehingga pewaris kekuatan dewa pada masa kini pun dianggap sebagai musuh juga oleh pemerintah dunia. Sebelumnya banyak yang berpendapat bahwa pemilik kekuatan Dewa Bumi adalah Imusama, namun rupanya bukan, karena justru Imusama juga memusuhi para pengguna kekuatan dewa itu. Jadi bisa dibilang Imusama ini bukan pengguna buah iblis, melainkan perwujudan dari iblis itu sendiri. Bila kita lihat lagi Shin Sabo tertusuk, itu semakin menegaskan bahwa Imusama bukan pemakan buah iblis, melainkan dialah sang iblis tersebut. Berpindah ke tempat lain, cerita menampilkan suatu ruangan di sebuah kapal. Dalam ruangan itu ada Bartolomeo yang baru saja tersadar. Sebagaimana Mimin Boknime bahas sebelumnya, kelompok yang dipimpin oleh Bartolomeo itu dihancurkan oleh bajak laut Akagami, sebab Bartolomeo mencari masalah dengan membakar bendera bajak laut Akagami di wilayah kekuasaan Yonko Shanks. Mereka pun dicari dan diberi pelajaran. Sebenarnya sang pribadi merasa sudah cukup dengan menghajar Bartolomeo saja. Dia membiarkan mereka pergi setelah insiden itu. Namun menurut Yasop itu masih kurang. Jadi Yasop langsung menembak hancur kapal milik Bartol Club ketika Bartolomeo dan kawan-kawan sedang berada di atas kapal tersebut. Walau peristiwa itu terlihat sangat mengenaskan, ternyata Bartolomeo berhasil selamat. Tak mungkin karakter seperti Bartolomeo mati begitu saja. Tentu permainan takdir membuat dia lolos dari maut. Ketika terbangun di dalam ruangan suatu kapal misterius itu, Bartolomeo awalnya mengira dia sudah mati. Namun orang-orang yang ada di kapal tersebut meyakinkannya bahwa dia sebenarnya masih hidup. Dia lalu memperhatikan semua orang di kapal itu. Ternyata adalah perempuan. Rupanya Bartolomeo sedang berada di kapal milik kelompok bajak laut Kuja. Tiba-tiba seseorang pun datang memasuki ruangan itu. Dia adalah buah Hankook. Seperti yang jelaskan sebelumnya bahwa memang bajak laut Kuja sudah pergi dari Amazon Lily tak lama setelah penyerangan dari Angkatan Laut dan Kurohegia terjadi di sana. Nah, sebab untuk sementara waktu tempat itu tidak aman lagi, mereka pun pergi ke dunia baru dan malah menemukan Bartolomeo yang terdampar di suatu pulau. Sepertinya dia terbawa air laut usai kapal Barto Club dihancurkan oleh Yasop. Buah Hankook yang tahu bahwa Bartolomeo adalah kapten divisi kedua dalam armada besar bajak laut topi jerami pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Dia melakukan itu bukan untuk Bartolomeo melainkan untuk Luffy karena Bartolomeo merupakan salah satu aliansi berharga milik Luffy. Bartolomeo lalu bertanya, di mana para krunya yang lain? Salah seorang anggota bajak laut Kuja pun bilang mereka tidak tahu karena yang mereka temukan terdampar di tepi pantai hanya Bartolomeo saja. Saat itu bajak laut Kuja sedang singgah di pulau tersebut untuk mencari bahan makanan, tapi mereka malah menemukan Bartolomeo
yang sedang tidak sadarkan diri. Bartolome pun sedih ketika menduga bahwa para krunya yang lain tidak selamat setelah terpisah satu sama lain. Kemudian dia pun bertanya kemana bajak laut Kuja akan pergi. Sambil tersipu malu, Boa Hancock menjawab, pergi ke tempat di mana Luffy berada. Ternyata memang benar bahwa mereka sedang menuju ke Pulau Elbaf. Ini sangat menarik karena orang yang sangat mencintai Luffy, yaitu Boa Hancock, dan orang yang sangat mengidolakan Luffy, yaitu Bartolomeo, sama-sama sedang menuju ke negeri para raksasa itu. Keadaan di Elbaf pasti akan semakin seru bila mereka tiba nanti. Berpindah ke tempat lain, Pulau Karibari yang menjadi markas besar Cross Guild akhirnya diperlihatkan kembali. Terlihat ada banyak kapal marinir yang mengepung pulau itu sehingga terjadi baku tembak di area pantai Pulau Karibari. Sementara pertempuran terjadi, diperlihatkan para petinggi Cross Guild yang sedang berada di ruangan utama. Di dalam ruangan tersebut selain bagi Mihawk dan Crocodile, ada pula beberapa petinggi baru seperti Gecko Moria dan karakter-karakter menarik lain. Jadi rupanya Cross Guild telah berhasil merekrut banyak orang-orang kuat. Seorang bawahan pun datang masuk ke sana lalu mengabarkan tentang perkembangan pertempuran yang ada di pantai. Dia bilang mereka terdesak karena angkatan laut membawa pasukan besar bersama dengan banyak admiral. Bahkan armada itu pun dipimpin oleh seorang admiral yaitu Ryokugyu yang menandakan keseriusan angkatan laut untuk menumpas kelompok Cross Guild. Hal ini memang wajar karena angkatan laut tak bisa lagi membiarkan organisasi itu lebih lama karena seperti yang kita tahu, Cross Guild benar-benar fokus dalam memusuhi angkatan laut. Mereka memasang bounty untuk para marinir sehingga telah jatuh banyak korban. Jadi Akainu memutuskan untuk mengirim armada besar ke markas mereka. Segala aksi dan ulah dari Cross Guild yang sangat merugikan angkatan laut harus segera dihentikan. Bagi yang mendengar laporan bahwa Admiral Ryukugyu juga ada di sana, langsung menjadi panik karena dia takut jika harus berhadapan dengan sang admiral itu. Namun Crocodile bilang bagi terlalu bodoh. Kedatangan Ryukugyu ke Pulau Karibari justru bagus bagi Cross Guild sebab ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk menumbangkan seorang admiral. Jika Cross Guild berhasil mengalahkan seorang admiral, maka dukungan dari organisasi-organisasi dunia bawah akan semakin besar dan semakin banyak orang kuat juga yang akan bergabung. Para petinggi Cross Guild termasuk Mihawk pun segera beranjak dari tempat duduk mereka untuk menuju ke area pantai. Jadi perang besar antara Cross Guild melawan angkatan laut sudah dimulai. Hal ini semakin menambah rangkaian kekacauan yang sedang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia One Piece. Semua kekacauan ini adalah bagian dari awal mula untuk menuju ke perang terbesar dalam dunia ketiga itu. Setelah memperlihatkan markas Cross Guild, cerita beralih ke Pulau Elbaf. Area sekolah Walrus yang sedang kacau mulai ditampilkan kembali. Zoro sudah pergi ke tempat Robin dan Chopper untuk melindungi mereka dari Somers karena seperti scene sebelumnya, Zoro sedang bertarung melawan Somers dan langsung menggunakan mode Ashura. Sementara itu, Sanji bergerak untuk mencari keberadaan Nami dan kawan-kawan. Jadi, dari dunia bawah itu, dia langsung terbang ke wilayah atas menggunakan teknik Skywall. Kemudian, Luffy yang masih berada di dunia bawah bersama dengan Loki sedang dikepung oleh monster-monster mimpi buruk ciptaan Gillingham. Rupanya, para monster-monster ciptaan Gillingham itu sudah berjalan sampai ke dunia bawah. Memang, bajak laut Giant Warrior sempat menghabisi monster-monster itu, tapi karena jumlahnya terlalu banyak dan selalu saja bertambah, maka tidak heran jika masih ada yang berkeliaran sampai ke dunia bawah. Untuk menghadapi para monster dengan ukuran masif seperti itu, Luffy pun memasuki mode Gear 5. Sebenarnya, menggunakan Gear 4 pun, dia bisa menghadapi monster-monster itu. Namun, karena Luffy tidak ingin berlama-lama, maka dia langsung saja memasuki mode Gear 5 dan membesarkan ukuran tubuhnya menjadi seukuran raksasa. Ukuran raksasa mode Gear 5 ini jauh lebih besar dari raksasa biasa seperti Hajruddin. Jadi bisa lebih efektif dan lebih cepat dalam habisi monster-monster ciptaan Gillingham yang ada di sana. Dalam mode raksasa Gear 5, Drum of Liberation Luffy menjadi semakin kuat dan aura dari kekuatan nikah yang dia pancarkan pun menjadi semakin besar. Memang sebelumnya Luffy juga sudah 2 kali berubah ke dalam mode Gear 5 di Pulau Elbaf ini. Pertama di Castle Road dan kedua saat di Castle Aurus. Tapi mode Gear 5 itu hanya dalam ukuran manusia saja sehingga Drum of Liberation dan pancaran auranya tidak sekuat sekarang ini di mana Luffy sedang dalam ukuran raksasa. Luffy pun bertarung melawan para monster itu yang mana dia tampak bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Luffy lalu berkata, walau ukuran para monster itu sangat besar dan wujud mereka sangat menyeramkan, ternyata kekuatan mereka tidak ada apa-apanya. Monster-monster itu pun terus bermunculan dan Luffy memakai beragam teknik untuk mengalahkan mereka semua. Nah, sementara Luffy bertarung, pedang besar yang tertancap di Pulau Elbaf pun mulai diperlihatkan kembali. Secara misterius, pedang besar itu sedikit bergetar dan tampak adanya pancaran haki yang mulai keluar dari pedang tersebut. Belum jelas mengapa bisa begitu, menurut Mimin Boknim itu karena pedang itu bereaksi terhadap kekuatan Luffy. Sebab pedang besar itu adalah milik Dewa Matahari Nika pada masa lalu, sehingga sisa-sisa haki Dewa Matahari
Matahari Nika mungkin masih ada atau tersegel di dalam pedang tersebut. Seperti penjelasan yang lalu, di Pulau Eged yang lalu, haki memang bisa disegel di dalam suatu objek seperti Joy Boy yang menyegel hakinya di sebuah tali di dalam robot Puno Emmet. Jadi Dewa Matahari Nika juga kemungkinan besar telah menyegel sedikit hakinya di dalam pedang peninggalannya di Pulau Elbaf itu. Ketika Luffy berubah ke dalam mode raksasa Gear 5 dengan Drum of Liberation dan pancaran haki yang sangat kuat, maka pedang itu pun mulai bereaksi. Jika kita lihat sedikit haki Joy Boy yang tersegal di dalam robot Kuno Emmet saja, dampaknya sudah sangat dahsyat. Apalagi haki milik Dewa Matahari Nika pertama di pedang Elbaf ini, pasti efeknya jauh lebih kuat lagi. Saat pedang itu bergetar, semua orang di Elbaf bisa merasakannya, termasuk juga para kesatria suci Gunko yang sedang berhadapan dengan Gaban bisa merasakannya, sehingga dia mulai panik karena ketakutan terbesarnya memang adalah Nika. Somers yang sedang berhadapan dengan Zoro juga bisa merasakannya, meski ketakutan terbesarnya bukanlah Nika, tapi ketika dia merasakan pedang Nika raksasa itu bergetar, dia juga mulai merasa panik. Gillingham juga sama, dia yang berhadapan dengan Dory dan Brogy di sekolah Walrus bisa merasakan pedang Nika itu bergetar, sehingga baik Gonko, Somers maupun Gillingham memutuskan untuk mundur dulu sejenak. Mereka akan kembali berkumpul di tempat persembunyian mereka di dalam hutan. Gaban sempat mencoba menghentikan Gunko yang ingin pergi, tapi karena Gunko menggunakan teleportasi instan, dia pun menghilang dalam sekejap. Somers juga sama, Zoro sempat ingin menghentikannya, namun Somers juga menggunakan teleportasi instan, sama halnya dengan Gillingham yang juga pergi menggunakan teleportasi instan. Mereka bertiga berkumpul lagi di persembunyian di dalam hutan Elbaf. Mereka ingin lapor dulu kepada para Gorosei bahwa pedang Nika di Elbaf mulai bereaksi. Bahkan ternyata Gorosei yang ada di Marijois juga bisa merasakannya. Mereka bilang bahwa pedang Nika itu adalah salah satu senjata alami yang bisa menetralkan kemampuan regenerasi milik mereka. Pantas saja tadi para kesatria suci terlihat sangat khawatir. Tak hanya Gorosei saja, rupanya Imusama juga merasakan hal yang sama. Dia yang sedang berada di ruangan pribadi miliknya berkata, lagi-lagi haki dari musuh-musuh di masa lalu mulai terasa kembali. Di Pulau Eged yang lalu, dia merasakan haki Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet, dan sekarang dia merasakan haki Dewa Nika pertama dari pedang raksasa di Pulau Elbaf. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1147. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.